Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan merefleksikan mengenai pemikiran dari Aristoteles. Aristoteles dia menemukan gitu kan ya. Karena hukum ini sudah ada di dalam kehidupan kita, yaitu disebut dengan teleologis. Dia melihat bahwa segala sesuatu terjadi itu memiliki tujuan. Maka dia menjelaskan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang memiliki tujuan. Dalam keseharian kita melihat di jalanan orang naik motor, naik mobil, pergi ke suatu tempat, itu tujuan kan. Untuk demi suatu tujuan gitu kan, ada tujuan gitu kan. Juga orang pergi belajar ke kampus, itu adalah demi suatu ada tujuan gitu kan. Belajar gitu kan. Lalu untuk apa belajar itu? Ada tujuan juga kan. Misalnya tujuannya agar lulus kuliah. Habis lulus kuliah ya punya pekerjaan, habis pekerjaan punya uang gitu kan. Tujuan gitu. Kita ini hidup dengan suatu kesadaran mengenai tujuan. Kita makan itu tujuannya untuk apa? Biar kenyang untuk apa? Ada energi gitu kan. Energi yang menyebabkan kita bisa beraktivitas gitu kan. Atau apa tujuan Tuhan menciptakan alam ini gitu kan. Misalnya agar manusia beribadah kepadanya gitu kan. Lalu tujuannya itu bisa kalau pendasaran teologi gitu kan. Lalu apa tujuannya Tuhan misalnya menciptakan kita menjadi suatu suku bangsa tertentu, tujuannya apa gitu kan. Itu suatu pertanyaan juga. Dan eksistensialis menyatakan ya udahlah terima saja kita mengalami suatu faktisitas itu, keterlemparan ke dunia ini. Nah, teleologis itu adalah telos, itu tujuan, sesuatu yang memahami bahwa ada sesuatu yang dituju gitu kan, dari satu titik kepada titik yang lain, dari sesuatu yang bersifat potensi menuju aktualnya. Kita belajar filsafat lalu akan menjadi apa gitu kan. Tujuan kita belajar filsafat apa? Kita belajar agama lalu tujuannya apa gitu kan. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan misalnya, belajar agama itu. Nah, jadi segala yang kita lakukan ini pasti memiliki tujuan atau memberikan efek gitu kan. Kita makan tujuannya apa? Begitu juga dengan berpolitik, tujuannya apa gitu kan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting juga renungkan oleh kita. Kita tujuan melakukan sesuatu itu untuk apa sih? Nilai apa yang mendasari tujuan itu? Apakah ya tujuan yang kita lakukan itu bersifat rasional? Apakah kita nggak tahu sesuatu yang kita lakukan itu apakah tujuannya seperti apa? Nilainya baik, benar? Atau kita merasa tidak punya tujuan gitu? Nah, karena kita butuh orientasi gitu terhadap hidup kita gitu. Kita lama-lama bekerja di sini tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang saja? Berarti kita harus mencari suatu kesempatan yang lain misalnya. Nah, pemahaman manusia mengenai tujuan ini salah satu yang mungkin tidak sering kita renungkan, tapi setiap hari kita menjalani sesuatu itu tanpa kita katakan itu sebenarnya kita melakukan suatu tujuan gitu kan. Mencari tujuan, menyempurnakan tujuan, menjalani suatu tujuan. Bahkan kita korban tujuan orang lain. Mungkin korban tujuan bos kita, korban tujuan dari para politisi gitu kan. Nah, memahami tentang kesadaran tujuan ini sebenarnya menarik juga ketika Nietzsche bisa menyatakannya. Kamu membicarakan tentang kebijaksanaan, berbicara tentang seni, berbicara tentang agama, tujuan kamu apa gitu? Tujuannya apa gitu? Tujuannya itu untuk apa gitu? Kita harus menanyakan segala sesuatu. Ini sebenarnya will to power itu
Aristoteles juga mungkin mengingatkan juga, apa sih tujuan kamu berkata demikian kepadaku? Ya semuanya demi kepentingan diri itu ya, demi suatu kepentingan diri itu. Lalu tujuan kita memahami kepentingan diri untuk apa? Akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih.